Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungannya, dijauhkan dari segala mara bahaya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Untuk teman-teman, semoga amal kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, berupa hal-hal yang lebih bermanfaat dalam kehidupan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan cerita sebelumnya, yaitu tentang tumbal pesugihan warung bakso, di mana pesugihan ini dilakukan oleh salah satu orang yang bernama Rahmat, di mana tumbalnya adalah salah satu keluarganya itu sendiri. Sebelum kita ke ceritanya, nama, tokoh, alamat kami samarkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesamaan cerita dalam cerita kami. Bagaimana cerita kali ini? Mari kita simak ceritanya. Setelah sekian lama usaha dagang baksonya berkembang, Rahmat pun mulai sedikit demi sedikit membangun rumahnya dan melengkapi semua fasilitas rumah yang dibutuhkan itu. Dan saat ini pun keluarga Rahmat sangat bergelimpang harta dan menempati sebuah rumah yang sangat mewah dan bagus. Yang sebelumnya Rahmat ini tinggal di sebuah rumah kecil yang terbuat dari anyaman bambu. Ya, tentu karena hasil usahanya itu. Sebulan sekali Rahmat ini selalu membuka cabang usahanya yang memanfaatkan tetangga sekitarnya yang masih menganggur. Dipekerjakan untuk menjaga cabang-cabang usahanya itu. Tentu saja, Rahmat ini sangat dikagumi di lingkungan sekitar karena selalu membantu orang-orang yang membutuhkannya itu. Singkat cerita, setelah 1 tahun kemudian, Rahmat ini mengingat perjanjian dengan Mbah Welas agar datang tepat di weton kelahirannya itu. Bagaimana tidak, Rahmat bisa seperti saat sekarang ini tentu saja karena pertolongan dari Mbah Welas itu. Rahmat pun langsung melihat kalender kelahirannya itu. Oh, pas banget ini. Besok weton kelahiranku, gumam Rahmat. Rahmat pun akhirnya menyampaikan kepada istrinya, "Bu, besok aku ada janjian sama orang. Aku besok mau pergi dulu ya." "Enggih Pak, yang penting hati-hati ya Pak di jalan," jawab istrinya. Hari esok pun tiba. Rahmat langsung menaiki sepeda motor barunya. Tentu saja hasil dari usahanya itu. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh dari rumah menuju ke rumah Mbah Welas itu, akhirnya sampailah Rahmat ke tempat Mbah Welas. "Wih, udah gagah banget kamu sekarang Mas. Pakai motor baru lagi," ucap Mbah Welas sambil tersenyum. "Enggih niki Mbah. Yowis sini Mas, sini masuk. Dan duduk tak buatin kopi yo buat sampean," ucap Mbah Welas sambil meledek Rahmat. "Enggih Mbah. Gimana daganganmu Mas? Mantep ora, lancar ora?" tanya Mbah Welas. "Alhamdulillah Mbah, laris banget. Berkah bantuanin jenengan. Yowis, gimana mau dilanjutin apa enggak?" "Yo lanjut toh Mbah," jawab Rahmat dengan yakin. "Ya udah, ayo masuk. Kamu tunggu di tempat tamu ya, di situ. Aku tak nyiapin semua persyaratan sampean." Nggih Mbah, monggo," jawab Rahmat. Dengan sangat percaya diri, Rahmat melanjutkan pesugihan ini karena Rahmat benar-benar sudah merasakan bagaimana memiliki sebuah usaha yang begitu berkembang dan mendapat hasil yang begitu banyak sehingga keluarganya benar-benar terpenuhi semua kebutuhannya itu. Khususnya Bella, anaknya, yang begitu bahagia. Bagaimana tidak,
Semua yang diinginkan oleh Bella selalu bisa Rahmat turuti. Semua itu mungkin dambaan semua orang tua untuk menuruti keinginan-keinginan anaknya itu. Karena begitu sangat menyayangi Rahmat kepada anaknya. Mbah Welas pun langsung masuk. Dan tidak lama kemudian Mbah Welas pun kembali menemui Rahmat yang duduk di ruang tamu itu. "Mas, ayo ke belakang, ikut aku yuk." "Oh, nggih Mbah, monggo." Rahmat pun langsung mengikuti Mbah Welas tepat berada di belakangnya. Dan di sini Rahmat bisa melihat-lihat isi rumah Mbah Welas. Memang rumahnya terlihat sangat sederhana tetapi sangat menyeramkan. Tentu karena banyak sekali koleksi-koleksinya, baik dari beragam pusaka, keris, lukisan-lukisan yang menggambarkan sebuah suasana sangat horor sekali. Dan tidak lama kemudian, Rahmat dan Mbah Welas pun tiba di belakang rumah. Tepat di pekarangan belakang rumah, di situ ada sebuah kandang ayam. Dan Mbah Welas pun langsung mengambil 5 ekor ayam. "Mas Rahmat, ini gini, ini ada 5 ayam. Nanti sampean pilih yo. Terus ayame langsung sampean sembelih," ucap Mbah Welas. "Oh nggih Mbah." Rahmat pun sangat percaya diri dan tidak menaruh sedikit curiga dengan ayam-ayam yang akan disembelihnya itu. Karena Mbah Welas pun tidak berbicara apa-apa tentang ayam itu. "Tar dulu mas, tar dulu, sabar yo. Tak ambilin goloknya dulu buat nyembelih. Nah ini nih goloknya mas, udah siap. Sampean udah siap belum menyembelih ayamnya?" ucap Mbah Welas. "Sampun Mbah, sampun siap banget saya." Rahmat pun dengan sangat percaya diri langsung menyembelih ayam itu tanpa basa-basi. Ayam itu pun terlihat kelepek-kelepek dan tidak lama kemudian ayam itu langsung mati dan kaku secara tiba-tiba. "Udah selesai sampean motongnya mas," ucap Mbah Welas. "Sampun Mbah, udah selesai motongnya. Cuma motong ayam mah saya sudah biasa Mbah. Di rumah sering motong ayam soalnya, jadi udah gak asing lagi," jawab Rahmat. Yowis, sekarang sampean masuk dulu. Dan sampean tunggu di tempat tadi ya, di ruang tamu." "Iya Mbah," jawab Rahmat dengan lirih dan sopan. Kemudian Rahmat pun langsung bergegas meninggalkan Mbah Welas sendiri berada di pekarangan rumah di belakang rumahnya itu. Rahmat pun menunggu Mbah Welas berada di tempat ruang tamu rumah milik Mbah Welas. Rahmat tidak mengetahui apa yang dilakukan Mbah Welas setelah Rahmat meninggalkan Mbah Welas sendiri yang berada di pekarangan rumah. Entah ngurusin ayam yang telah disembelih Rahmat atau tidak, Rahmat tidak begitu mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh Mbah Welas setelah ritual penyembelihan ayam itu. Tidak lama kemudian, kurang lebih 30 menit lamanya Rahmat menunggu, akhirnya Mbah Welas pun datang menemui Rahmat dengan tiba-tiba. "Mas Rahmat," panggil Mbah Welas. "Ritual penyembelihan ayamnya kan udah selesai. Sampean sudah selesai melakukan ritualnya. Saya tanya sekali lagi sama sampean. Sampean sudah sangat yakin dan siap dengan segala resikonya kan?" tanya Mbah Welas. "Nggih Mbah, saya sangat sudah siap Mbah dengan segala resikonya Mbah. Karena usaha saya berkat sampean sangat berkembang dan keluarga saya sekarang sangat makmur Mbah," jawab Rahmat dengan begitu sangat yakin dan percaya diri. "Ya wis, ini gini mas. Semoga usaha sampean tambah lancar dan jaya yo." "Oh nggih Mbah, amin," jawab Rahmat. "Ini gini Mbah, maaf sebelumnya. Ini saya ada sedikit rezeki di dalam amplop, tolong diterima ya Mbah." "Alah, sampean iki to mas, gak usah ya, gak usah," jawab Mbah Welas sambil bercanda. "Ya wis mas, aku tadi bercanda.
Katanya kan nggak boleh nolak rezeki. Ini amplop dari sampean, aku terima yo mas pemberian sampean. Pokoknya sukses selalu buat sampean. Karena sampean sudah siap dengan semua resikonya. Jadi saya bisa menolong sampean. Nggih mbah, amin. Mbah, maaf sebelumnya. Ini kan waktu udah menjelang sore. Saya harus pulang. Aku tak pamit pulang dulu ya, Mbah. Oh, ya udah, sana kalau mau pulang. Hati-hati di jalan, Mas. Nggih, Mbah, jawab Rahmat. Rahmat pun langsung meninggalkan Mbah Welas dengan menaiki motor barunya. Selama dalam perjalanan pulang, Rahmat merasa sangat senang sekali sudah bisa melaksanakan perjanjian dengan Mbah Welas berupa setahun sekali ke sana dan melakukan sebuah ritual. Dan Rahmat merasa sangat yakin bahwa usahanya akan tambah lancar dan berkembang. Sesampainya di rumah, Rahmat begitu sangat kaget. Karena di rumahnya banyak sekali orang-orang berkumpul di halaman rumahnya dan ternyata anaknya yang bernama Bella meninggal dunia. Saking kagetnya, Rahmat pun langsung menjatuhkan motornya dan lari masuk ke dalam rumah. Ya Allah, ini ada apa bu? Ada apa bu? Teriak Rahmat. Sedangkan Siti pun sudah tidak berdaya, duduk tidak berdaya di samping jenazah anaknya Bella yang sudah dibungkus dengan kain kafan itu. Ini ada apa bu? Tolong jelaskan bu kepadaku bu, tolong. Tadi pagi Bella masih sehat-sehat loh bu, tolong bu jelaskan bu. Tolong bu, Bella. Nak, kamu gak boleh mati nak. Kamu kenapa nak? Bangun nak, bangun. Bapak sayang kamu nak, bangun. Teriak Rahmat dengan penuh isak tangis dan wajahnya pun terlihat sangat bersedih dan dipenuhi dengan air mata yang berjatuhan. Rahmat pun sangat bersedih dan menangis terus-menerus dengan histeris karena ditinggalkan anak tercintanya itu. Raut wajahnya yang dipenuhi dengan air mata, matanya yang penuh berkaca-kaca, yang merasa sangat bersedih karena ditinggal anak tercinta. Tenang mas, tenang, sing sabar mas. Saya tahu sampean pasti sedih banget, pasti merasa kehilangan. Ikhlas nih Bella, biar Bella tenang di sana mas. Kalau sampean nangis terus nanti Bella ikut sedih loh, ucap Pak RT melihat Rahmat yang sudah nangis histeris dan kebingungan. Iya pak, tapi ini sebenarnya kenapa toh pak? Tolong jelaskan dan ceritakan kepada saya pak, tanya Rahmat sambil sesekukan menangis dan bertanya kenapa anaknya bisa meninggal secara mendadak seperti ini. Ini gini loh mas, tadi ceritanya. Pagi tadi Mbak Siti kan ke pasar. Nah, Bella itu ikut. Pas waktu Mbak Siti ini pulang, kan Mbak Siti naik becak. Bella di pangku sama Mbak Siti. Nah, pas jalanan menanjak, tukang becaknya gak kuat nanjak mas. Nah, becaknya itu mundur, terus ngelempang. Mbak Siti jatuh ke parit, Bella sama tukang becaknya jatuh ke jalan. Nah, jalannya itu jatuhnya di lawan arah. Kemudian dari atas sana ada truk mas. Akhirnya Bella dan tukang becaknya pun ketabrak truk dan meninggal dunia, jawab Pak RT. Tapi ya udahlah mas, diikhlaskan. Namanya juga musibah, kita nggak ada yang tahu. Yang penting sekarang Mas Rahmat sing kuat dan sabar yo. Nggih pak, jawab Rahmat sambil memeluk Pak RT dengan erat. Singkat cerita, Bella pun dimakamkan. Setelah selesai proses pemakaman, Rahmat dan Siti pun masih berada di makam Bella sambil menangis dan dengan penuh hati yang kacau. Kok bisa gini toh bu?
Aku masih nggak percaya kalau anak kita sudah meninggal loh Bu. Kenapa tadi nggak sama aku aja toh Bu? Nggih Pak, tapi Bapak kan tadi pergi. Ya udah, jadi Bella aku ajak. Oh alah gitu Bu, ya wis lah. Gimana lagi, namanya juga takdir. Ya udah, ayo kita pulang Bu. Kita doakan anak kita yang terbaik biar tenang di surganya ya Bu. Nggih Pak, jawab Siti. Akhirnya mereka berdua pun pulang menuju ke rumah. Dan di rumah pun masih banyak orang, kerabat dan saudara. Seperti biasa, kegiatan di rumah duka menggelar acara doa bersama selama 7 hari lamanya. Hari demi hari pun berlalu. Siti dan Rahmat pun menginginkan sebuah anak lagi. Karena mengingat merasa sangat rindu dengan Bella, kemudian Rahmat dan Siti pun menginginkan anak kembali. Pak, berdoa ya Pak sampean agar kita diberi momongan lagi. Iya Bu, Bapak juga pingin banget. Rumah ini terasa hampa dan sepi, gak ada orang. Biasanya rame, ada Bella mainan. Hidupku terasa tak berarti loh Bu. Nggih Pak, yo wis lah, mau gimana lagi. Ayo kita pulang dan istirahat yuk Bu. Akhirnya mereka berdua pun menuju ke kamar tidur untuk beristirahat. Setelah kurang lebih 30 menit lamanya, Rahmat pun tertidur dengan pula, sedangkan Siti masih belum bisa tertidur karena selalu masih mengingat sosok anaknya itu. Merasa rindu dan merasa sangat ingin bertemu. Dan tepat di pertengahan malam, tiba-tiba Siti mendengar ada suara sosok seseorang di luar jendela. Dan suara itu mirip sekali dengan suara Bella. Suara anak usia setara dengan Bella, yaitu 6 tahunan. Ibu, ibu. Pak, bangun Pak. Bangun toh Pak, bangun. Ucap Siti membangunkan Rahmat. Ada apa toh Bu? Udah enak-enak tidur kok dibangunin. Pak, ada suara anak-anak nangis loh Pak. Sampean mosok gak denger toh Pak? Suaranya itu mirip banget loh sama suaranya Bella loh Pak. Alah, udah toh Bu, udah. Ibu itu ngigok kali. Bella kan udah meninggal. Toh ini tadi kan barusan kita doakan bersama sudah ke-7 hari Pak. Mosok Bella tiba-tiba datang menangis. Kan sampean tuh lucu loh Bu. Udah ayo tidur lagi aja. Besok kita kan mau kerja lagi Bu. Walah Pak. Sampean tuh gimana toh Pak? Orang aku tuh beneran dengar suaranya Bella. Udah ayo tidur aja Bu. Jawab Rahmat dengan ketus karena merasa diganggu saat tidurnya. Ya wis lah Pak, sono kamu tidur duluan. Aku belum bisa tidur. Ya wis lah, tak tinggal tidur dulu ya Bu. Kamu tidur aja, gak usah mikir yang enggak lah. Gak baik, nanti kamu sakit malah aku repot. Ya Pak, ya udah sana tidur. Tetapi Siti masih belum bisa tidur dan Siti masih membayangkan suara itu tadi. Suara itu kok mirip banget sama suara Bella yo. Jangan-jangan itu benar suara Bella. Gumam Siti dalam hati. Udahlah, mungkin bener juga omongan Mas Rahmat. Aku tadi mungkin ngigok kali ya. Aku tidur lagi aja ah. Akhirnya Siti pun berusaha untuk memejamkan mata, tetapi Siti masih belum bisa tidur. Ibu, tolongin Bella Bu, tolong Bu.
Tiba-tiba terdengar lagi suara tangis anak kecil itu. Siti pun kaget mendengar suara itu lagi, dengan tanpa rasa takut sedikit pun. Siti langsung keluar untuk memastikan ada orang atau tidak di luar rumah sana. Ketika membuka pintu, Siti pun tengok ke kanan, ke kiri, dan ke depan, ke belakang. "Bella, Bella, Bella, nak, Bella, kamu Bella bukan ya? Kamu siapa? Ada orang enggak?" ucap Siti. Setelah dipastikan tidak ada orang, Siti pun kembali ke kamar untuk melanjutkan tidurnya. Dan Siti pun akhirnya tertidur. Tapi dalam tidurnya Siti bermimpi Bella, di mana Bella ini menangis kesakitan dan meminta tolong untuk dikeluarkan dari kurungan besi yang menjeratnya itu. Keesokan paginya, setelah Siti bangun dari tidurnya, Siti pun langsung menceritakan semua kejadian-kejadian aneh tadi malam dan kejadian mimpi itu ke Rahmat. Mas, kamu kok tadi malam gak percaya sih aku itu dengar suara Bella. Dan aku tuh pas waktu melanjutkan tidurnya itu aku bermimpi Bella loh mas. Bella itu dalam kurungan besi mas. Kasihan aku lihatnya mas. Bella itu menangis kesakitan dan meminta tolong. Meminta untuk dikeluarkan dari kurungan itu mas, ucap Siti. Ah, ibu itu bener saja sih bu. Masa iya sih? Dah, aku sekarang mau kerja dulu. Nanti kita lanjutin ya ceritanya. Selesai. Kita tunggu episode ketiga tentang misteri cerita pesugihan bakso yang dilakukan oleh Rahmat ini. Apakah benar anaknya ini menjadi tumbal pesugihannya setelah Rahmat ini melakukan sebuah ritual, yaitu ritual penyembelihan ayam yang menjadi syarat yang ditentukan oleh Mbah Slamet. Tunggu episode selanjutnya. Untuk teman-teman dimanapun berada, jika video kami bermanfaat, silahkan dukung kami dengan cara subscribe, agar kami lebih bersemangat lagi membuat konten-konten terbaru. Dan tidak lupa untuk teman-teman nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Semoga video kami bermanfaat, kita bisa memetik hikmah, dijadikan sebuah pelajaran dalam kehidupan kita yang sangat berharga ini. Kita gunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk melanjutkan kehidupan kita di dunia ini. Akhiru qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.